Walaupun hitungannya dasarnya bertambah, tapi hakikatnya usia kita sebenarnya makin berkurang. Berkurang mendekati sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, batas-batas manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita pada saat ini masih dalam keadaan soal bertemu Ramadan 1447 Hijrah ini, tahun 2026. Bulan kedua kita masuki. Kiranya kita terus berusaha dan berdoa. Tadi doakan kita ketemu Ramadan dalam kondisi sehat kan gitu kan. Banyak juga orang yang ketemu Ramadan tapi nggak sehat ya. Nggak bisa juga tinggal di taman. Baik, itu perkembangan kita. Yang lama. Supartin Sembiring, kemudian nama udara dulu Bang Yayan ya kan? Iya, mantan penyiar ya. Mantan penyiar. Iya. Bukan mantan ustad ya. Baik, dimanapun Anda berada ya sahabat Jilover, nanti kita selama 1 bulan ustadznya akan berganti-gantian. Tentunya di sana sininya pastilah nanti banyak kekurangan karena kita juga punya keterbatasan, tidaklah semuanya sempurna. Dan kami juga berhak tidak tahu atas pertanyaan saudara-saudara sekalian, karena kami juga bukan serba tahu. Jadi ya, Berjudul Menata Niat Menjemput Ampunan. Di dalam setiap tarikan serta hembusan napas kita sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk selalu menyadari bahwa semua nikmat yang kita terima merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesadaran tersebut, maka rasa syukur dan ikhlas akan terus terpatri dalam diri kita, sehingga kenikmatan serta rezeki dapat digunakan untuk mendukung amanah yang Allah berikan, di mana kita sebagai hamba Allah mendapatkan amanah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi dengan senantiasa memakmurkan dan memperindah bumi ini. Selain itu, Allah juga memberikan amanah pada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Hal ini ditegaskan Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku, kecuali untuk menyembah, mengabdikan diri, menjadi penyembah Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah artinya menghambakan diri. Allah sebagai Khalik, pencipta, kita sebagai makhluk yang diciptakan. Maka sebagai makhluk yang diciptakan oleh Khalik harus patuh, tunduk dan patuh, menyerahkan diri kepada Sang Khalik. Rahmatullah wabarakatuh. Untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan ini Allah masih memberikan kekuatan iman dan keislaman kita merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan meningkatkan keimanan kita kepadanya. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat iman yang makin meningkat ketika kita senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, kita khawatir imannya akan hilang
kecintaannya kepada Allah akan hilang. Kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita khawatir akan hilang. Maka kita takut di dalam hati kita tidak ada lagi ketundukan, kepatuhan, rasa mawaddah, mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada tidak ada cinta, karena iman kita sudah hilang dari diri kita, maka nilai-nilai syukur itu akan hilang pada diri kita. Maka orang-orang yang diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi itu adalah orang-orang yang beriman sebenarnya, yang mampu untuk berselawat kepada dia. Kenapa? Kalau orang yang tidak beriman, tentunya mereka tidak mampu berselawat menyatakan kerinduan dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka fi'il amar itu sallu alaihi. Jadi para malaikat pun berselawat. Maka kita juga diperintahkan untuk berselawat. Sallu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يهركها رواه النسائي وابن ماجه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala telah berikan perintah ini kepada seluruh orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tadi di awal kita bacakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya orang yang memiliki iman di dalam hatinya walaupun sebesar zarrah, maka wajiblah atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan Allah kepada orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar engkau mendapatkan derajat ketakwaan. Sahabat Jilovers yang dimuliakan Allah SWT, ibadah puasa yang kita laksanakan pada hari ini, pada bulan Ramadan ini, adalah maksud yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir secara logika, untuk apa kita berpuasa? Saat ini mendengarkan daripada